menciptakan manusia dengan 3 gender berbeda. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga adalah perpaduan antara keduanya. Boleh lagi. Hai semua, terima kasih ya udah ngeklik video ini. Jadi di video ini tuh aku mau ngebahas kenapa sih di Thailand banyak banget transgender. Kalau di kita ngomongin transgender ini mungkin masih sedikit tabu ya, karena kan mereka itu termasuk kaum LGBT, yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia itu pasti tahu kalau misalnya LGBT ini tuh adalah kelainan. Tapi kayaknya di Thailand mah udah jadi hal biasa deh. Saking biasanya negara-negara lain pun jadi terbiasa gitu nganggap negara Thailand itu adalah surganya transgender. Mana cantik-cantik lagi, perempuan aslinya aja kalah bening. Gimana gak banyak cowok strict yang jadi belok coba? Tapi di Indonesia juga mulai banyak sih yang open soal ginian. Sedikit informasi aja ya soal negara 1000 pagoda ini. Jadi Thailand itu termasuk negara agraris. Kekayaan alamnya juga beragam. Didukung kawasan persawahan yang subur, kawasan hutan yang berbukit, dataran tinggi yang luas, hingga pantai-pantai di negara itu. Yang kita tahu kalau misalnya pantai-pantai di Thailand itu banyak yang cantik-cantik. Oke, jadi gimana sih asal-usul transgender atau biasa kita kenal sebagai ladyboy di Thailand? Dengan dikenalnya Thailand sebagai surganya transgender, membuat negara ini menjadi negara yang terbuka bagi kaum pelangi atau LGBT. Namun ada hal unik nih bagaimana ini semua terjadi. Jadi awal mulanya orang Thailand ini nerima transgender berasal dari sebuah manuskrip kuno yang menjadi sumber kepercayaan penduduk Buddha, yaitu Thai. Nah, naskah ini tuh disebut Pathamamuli, yang mana konon katanya naskah ini tuh isinya bagaimana penciptaan bumi menurut kepercayaan mereka dan udah diceritain secara turun-temurun. Dalam naskah ini tuh ada kisah tentang Nang Itang Gaya Sangkasi dan Pusanggaya Sangkasi yang dulunya menghuni bumi. Nah, dalam cerita keduanya ini tuh punya kekuatan buat nyiptain kehidupan nih, kayak nyiptain hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nang Itang menciptakan manusia dengan 3 gender berbeda. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga adalah perpaduan di antara keduanya. Tidak hanya itu, dalam naskah ini juga tertulis kalau misalnya 3 gender ini tuh saling berpasangan dan memiliki keturunan. Dari kepercayaan manuskrip kuno tersebut membawa perubahan besar terhadap bagaimana penerimaan gender ini di sana. Yang mana masyarakat lebih menerima adanya ladyboy. Mereka yakin kalau ladyboy ini tuh bukanlah kesalahan dari seorang individu dan mempercayai kalau misalnya pelaku transgender ini tuh sedang melakukan penebusan dosa atas kesalahannya di masa lalu. Sebenarnya bukan keyakinan dari cerita Pathamamuli doang sih yang mendorong terjadinya banyak fenomena transgender di Thailand. Ada hal-hal lain yang juga mendukung transformasi gender ini, bukan dari pandangan penerimaannya aja. Kayak contohnya rumah sakit di sana tuh nawarin secara terang-terangan dan komersial dalam memfasilitasi tebas otong. Maksudnya operasi kelamin. Banyak institut juga yang nawarin berbagai macam kemudahan, bahkan ada juga tuh yang ngasih program ganti kelamin gratis. Kalau ini kayaknya harus jadi member dulu deh. Minimal joinnya 3 tahun. Atau jangan-jangan mungkin nanti masuk paket bansos. Belum lagi fasilitas berupa staf tenaga ahli, teknologi, hingga pelayanan yang terkualifikasi. Dengan berbagai kenyamanan bagi para calon transgender ini, dan konon praktik medis ini tuh udah ada sejak tahun 1975. Untuk data berapa orang yang udah ngelakuin operasi ini tuh sebenarnya nggak ada track record yang pasti. Tapi berdasarkan informasi kalau di Thailand ada lebih dari 100 dokter yang terkualifikasi untuk melakukan praktik ini. Terlebih praktik ini tuh menyumbang pendapatan besar loh buat negara, yang membuat Thailand mengatur perundang-undangan khusus terhadap praktik ini demi mencegah adanya praktik operasi transgender secara sembarangan, dan pastinya menjaga kenyamanan bagi para calon transgender yang akan operasi. Seperti contohnya umur harus di atas 18 tahun dan beberapa dokumen medis penunjang harus disiapin juga. Para ladyboy di sana tuh biasanya bekerja sebagai pelayan restoran, pekerja salon, pekerja seks komersial, dan penghibur. Bagaimana soal wajib militer yang diadakan setiap bulan April di Thailand? Apakah ladyboy ini dapat pengecualian? Oh, tentu saja tidak pemirsa, semua wajib mengikuti meskipun kamu udah tebas otong. Sebenarnya bukan berarti tidak ada penolakan di kalangan masyarakat Thailand tentang ladyboy ini. Ada juga sekelompok masyarakat yang tidak setuju dan menolak praktik ini, khususnya para penganut Buddha. Menurut mereka, para ladyboy ini tuh seharusnya malu sama apa yang udah mereka lakuin. Dan beberapa peluang pekerjaan di sana juga jadi mempertimbangkan soal gender ini saat akan menerima mereka bekerja. Itu kenapa para ladyboy di sana itu bekerjanya kebanyakan jadi pegawai salon atau enggak waiters atau PSK atau wanita penghibur. Lagian ngelihat ladyboy di sana apa nggak ngejar itu perempuan aslinya? Maksud aku tuh dengan kulit mulus, badan bagus, rambut cantik, dada kenceng. Wah, habis deh stok cowok ganteng di sana. Oke, segitu aja video kali ini. Thumbs up kalau misalnya kalian suka video ini, dan jangan lupa tinggalin komen buat saran dan ide video selanjutnya. Bye!